Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Rifani. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya tentang bullying. Boleh perkenalkan nama Anda? Ya, perkenalkan nama saya Clara Tisha Darmana dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Felicia ya. Oke, menurutmu apa itu bullying? Jadi bullying itu tuh seperti tindakan yang bisa menyakiti orang. Mungkin itu dari kata-kata maupun sikap ataupun dari fisik. Ataupun bisa dari internet yang biasanya disebut cyberbullying. Atau namanya istilahnya internet itu dunia maya ya. Tentu saja lebih tepatnya ini sering kejadian misalkan di sekolah-sekolah ya ataupun di kelas. Oke, selanjutnya apakah kamu pernah dibully? Oh, tentu saja pernah. Ya lebih tepatnya sih kalau di kelas ya. Karena kelas saya ini dominan gendernya tuh lebih ke laki-laki ya. Jadi makanya mereka tuh sering ngebully. Apalagi mungkin terkadang mereka nggak mikirin perasaan. Oke, di mana kamu pernah dibully oleh temanmu itu? Biasanya sih di kelas ya. Kalau misalkan di dunia maya itu jarang lebih tepatnya. Tapi emang lebih seringnya di kelas ya. Kapan kamu pernah dibully oleh temanmu itu? Ya bisa dibilang tuh hampir setiap harinya ya. Tanpa satu detik ataupun satu hari pun luput dari bullying itu. Siapa sajakah yang temanmu itu yang pernah membulimu? Saya hanya akan menyebut inisial saja ya karena saya tidak ingin memperbesar masalah ya. Nah, inisialnya adalah G dan Z. Mereka tuh memang lebih suka membuli ya, apalagi kalau teman-teman yang lain. Seperti saya kalau di kelas itu menyebut nama orang tua, menyebut fisik ataupun bisa menyembunyikan hal-hal penting seperti kotak pensil ataupun buku ataupun pensil ataupun yang lainnya. Lalu mengapa bullying itu bisa mengakibatkan orang menjadi depresi atau trauma? Jadi karena mungkin anak-anak itu tuh memang sudah punya trauma yang pernah dicaci maki oleh orang tuanya, apalagi misalkan trauma teriakan, misalkan dibentak maaf kata kamu tuh bodoh. Nah dia tuh berpikir aku tuh bodoh ya, sampai masuk terus sampai masuk ke hati. Dan misalkan ada temennya yang bully lagi bilang kamu tuh bodoh, nah dia tuh bisa traumanya tuh terpacu lagi. Dan lama-kelamaan itu bisa menyebabkan trauma ataupun pikiran maaf kata itu bunuh diri ya, dan sampai akhirnya bisa melakukan bunuh diri itu. Oh, mungkin kayak anak-anak yang sekarang banyak pikiran sudahan, lalu masih ditambah itu lagi, makanya dia jadi pusing dan akhirnya ingin bunuh diri. Iya, karena dia tuh berpikir, oh kalau aku bunuh diri, masalah terpecahkan semua. Aku nggak akan ngerasain pusing atau sakit lagi, gitu. Oke, baik. Bagaimana perasaanmu saat dibully oleh temanmu itu? Ya, perasaan saya tuh agak marah dan sedih ya, karena anak-anak zaman sekarang ini tuh mulai hampir tidak pernah mempedulikan perasaan orang lain jika misalkan mereka membuli. Dan misalkan kita yang bully balik, mereka nggak mau. Padahal mereka belum ngerasain gimana rasanya dibully. Oke, bagaimana caramu mengatasi pembulian yang dilakukan oleh temanmu itu? Ya, biasanya saya itu sering memberitahukannya kepada guru, kadang-kadang juga bisa menegur dia, tapi kadang-kadang memang tidak bisa sepenuhnya mereka kapok atau jera ya. Jadi makanya harus ada hukuman seperti teguran dari guru ataupun sitaan dari barang apapun. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Bye.